Oke, nomor 1. Angkanya semakin naik. Apa? Ya, apa? Yang A. A. Polanya gimana A? Tambah 4, tambah 8, tambah 16. 4, 8, 16, terus 32, 32, 64, 128. 4, 128. Keluar. Sebentar. 128. Ya, berarti 128 tambah 125 itu 253. Oke, sip. Lanjut ke nomor berikutnya. 6, 28, 10. 25, 14. 22, X, Y. Ada yang naik, ada yang turun. Yang C, Pak. Charlie. Ya, polanya gimana? 6 ke 10 tambah 4. Tambah 4. Iya. Lalu yang satu lagi? Kurang 3. Kurang 3 ya. Oke. 22 kurang 3 itu 19. 14 tambah 4 jadi 18 ya. Oke, 18 dan 19. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Cari pola untuk 98 dari 3 angka yang lainnya ya. Baru 8 tambah 6 kali 7. 8 kali 6 tambah 7. 8 tambah 6 kali 7. 8 tambah 6, oke. 7 dikali 8 tambah 6. Berarti 7 dikali 14. Ya, 98. Yang X-nya berarti 6 dikali 5 tambah 9. 6 dikali 14. Berarti berapa? 84 ya. Oke, sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Oke, Pak. lanjut ke nomor berikutnya. Ya, 18 itu sama dengan apa? 15 kali 12 bagi 10. 15 kali 12 bagi 10. Ya, 10 itu 5 kali 2. 15 bagi 5, 3. 12 kali 2, 6. Ya, 18. Berarti ini 21 kali 12 dibagi 9. Ya, 9 itu 3 kali 3. 21 bagi 3, 7. 12 bagi 3, 4. 7 kali 4, 28. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata aritmetika dari A, B, C, D adalah 3. 3 kali dari mediannya. Jika 0 kecil dari A, kecil dari B, kecil C, kecil D, berarti A, B, C, D positif ya. Tentukan nilai A dalam B, C, dan D. Yang A bukan, Pak. A, gimana caranya dapat A? A plus B plus C plus D per 4 A plus sama B dengan plus C plus D per 4 sama dengan
3 kali 3 kali, B plus C per 2. ya mediannya yang tengah-tengah dari B plus C ya. B sama C. B plus C per 2. 4 sama 2 bisa kita sederhanakan ya, jadi 2. Lalu 2-nya kita kalikan ke atas ya. Dikalikan ke atas berarti 3B, ini 3 kali 2, 6 ya. 6B ditambah 6C. Nah, karena yang ditanyakan A-nya biarkan di sebelah kiri. Nah, yang lainnya B sama C sama D-nya kita pindahkan ke kanan. Ya, pindah jadi min ya. Min B, min C, min D. Maka A sama dengan ini 6B dikurang B jadi 5B. Yang ini 6C dikurang C, 5C ya. 5-nya kita keluarkan. 5B tambah C dikurang D. Ya. Oke, jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Keliling lingkaran 20 pi. Luas maksimal dari bangun segi 4 di atas berapa? Intinya luas maksimal. Ya. Ada yang kurang paham soalnya? Segi 4 akan mendapat luas maksimal jika bentuknya seperti apa? Ini kan persegi panjang nih. Persegi panjang yang maksimal jika bentuknya persegi ya. Boleh cari diameter atau jari-jari dulu. Ada yang dapat? Ayo. Keliling lingkaran itu PD. Ada yang dapat? Ayo lanjut. Ya, karena maksimal adalah persegi, berarti yang ditanya luas persegi ya. Persegi itu kan juga belah ketupat. Kalau dia diagonal diketahui, berarti luasnya D1, D2 bagi 2 ya. Diagonalnya 20, berarti 20 dikali 20 dibagi 2. 10 kali 20, 200. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X kecil Y kecil Z, X tambah Y tambah Z 6. X, Y, Z-nya bilangan bulat positif. Nilai Z-nya berapa? Tiga. Yoi. Ya, kan bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif dapatnya 6 nih. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 ya. Jadi Z-nya 3. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jelas, Pak. Jelas ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Z kuadrat sama dengan Y pangkat 3. Dan X min Y pangkat 2 sama dengan 2X. Nilai Y yang mungkin.
Udah. Bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan seterusnya ya. Bilangan kubik 1, 8, 27, 64, 5 pangkat 3, 125, dan seterusnya. Mana bilangan kuadrat sama bilangan yang sama dengan bilangan kubik? Ayo. 1, Pak. 1. Tapi kan Z sama Y-nya beda nih, ya. Selain 1. 64. Yoi, 64 itu 8 kuadrat atau 4 pangkat 3. Tapi yang ditanyakan Y ya. Ini cuma pengecoh aja sih sebenarnya. Yang ditanya Y berarti yang bilangan kubik. 64 itu berapa? Berapa pangkat 3? 4 pangkat 3 ya. Berarti si Y-nya 4. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. X bintang Y melambangkan banyaknya bilangan bulat di antara X dan Y. Maka nilai dari min 2 bintang 8 ditambah 2 bintang min 8 adalah berapa? Pak. 20. Ini min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat 20 dari mana? Ini diantara Harus ya? hitung manual. Ya nggak manual nggak apa-apa. Kalau bener sih. Kan saya bukti ini. Bener apa nggak? 20 dapat dari mana? Yang itu ini 8 kurang min 2. 8 dikurang 2, 10. Terus? Kadang juga 2 kurang min 8. Iya, ternyata enggak. Bilangan bulat tuh kan kalau ada angka 0 juga di tengah-tengah ya. 0 termasuk. Dan 8 sama min 2 ini kan enggak termasuk. Boleh begitu 8 dikurang min 2, tapi harus dikurang 1 nih. Kenapa dikurang 1? Kan pojok-pojoknya nggak masuk, tapi ditambah ada angka 0 ya. Bisa dipahami nggak? Ini diantara nih. Jadi masing-masing ada 9 sebenarnya. Boleh dikurang gini, tapi dikurang 1 lagi ya. Harusnya dikurang 2 ujung-ujungnya, tapi ditambah 1, satunya itu angka 0. Jadi berapa yang benar? Jadi masing-masing 9 ya. 9 tambah 9, 18. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X segitiga Y, artinya X akar Y min 2X. Maka nilai X yang memenuhi X segitiga Y sama dengan min Y untuk semua nilai Y adalah
Yang bukan, Pak. 4 ya? Ya, Oke, gimana caranya? disama denganin min Y Iya. aja, Pak. Ini sama dengan ini ya. Oke, berarti X akar Y min 2X sama dengan min Y. Ruas kiri, ruas kanan ada min Y. Berarti bisa ditambah Y ya. Ini jadi 0. Ini ada unsur X. X-nya kita keluarin ya. X akar Y dikurang 2 sama dengan 0. Perkalian dua bilangan atau dua unsur sama dengan 0 bisa A-nya 0 atau B-nya 0. Lihat yang ditanya X apa Y. Kan ditanya, maka nilai X yang memenuhi untuk semua nilai Y. Berarti kan bisa ini 0, bisa ini 0 ya. Karena yang ditanya X, kan ditanya X nih ya. Berarti jawaban yang benar berapa? 0 ya. Oh iya, Pak. Iya, kecuali kalau ditanyain yang Y. Kalau ditanyain Y ya betul 4 ya. Oke, Pak. Ya, teliti sama soalnya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. M dan N adalah bilangan bulat positif. Dan M dibagi N sama dengan 1,15. Maka nilai M yang mungkin. 23, Pak. 23. Oke. Gimana cara dapat 23? Ini 1,15. Dijadiin pecahan aja. Jadi pecahan ya. 115 per 24 per 100 ya. Lalu di sederhanain ya. Bagi 5. Jadi 23 per 50. 20. 20 sudah bagi 5. Ya. Jadi nilai M yang mungkin itu 23. Yang E. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 3072 habis dibagi 6 dan 8. Bilangan yang juga habis dibagi 6 dan 8 adalah? 3096. Yoi, mantap. Gimana caranya? Saya nyari apa ya, FPB apa KPK di antara KPK. 6 sama 8. Iya, KPK. Ya, Habis itu dijumlah sama 3072. Betul, KPK 6 dan 8 adalah sama-sama kelipatan 2. Berarti ini bagi 2 salah satu ya. 4 kali 6 atau 3 kali 8, 24. Nah, 24-nya ditambahin sama ini ya. 3072 tambah 24 jadi 3096. Ini salah satunya ya. Lihat pilihan jawabannya aja. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar, ada sudut Y dan X pada gambar ya. Yang ditanya nilai Y. 54, Pak. 54. Oke, gimana caranya? Itu kan anggap aja 2X banding 3X. Ya, Dijumlah sama dengan 90. Oke, betul ya. Yang ditanya Y-nya 3 bagian ya. 3 bagian. Berarti 3 bagian dari totalnya 5 bagian ya. Dikali 90. 90 dibagi 5 itu 18 ya. 18 kali 3, 54. Yep, mantap. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Mulai. Nasi A memiliki harga $0,8 per pon. Yang harus dicampur dengan nasi B yang harganya $0,9 per pon. Agar campuran nasi tersebut memiliki harga 0,825 per pon, berapa perbandingan nasi A dan nasi B? Ada yang kurang jelas soalnya? $0,825 itu 0,825 harga akhirnya ya. 0,825 itu campuran dari A dan B. A-nya harga 0,8 masing-masing. Terus yang B-nya 0,9 B. Dibagi jumlah nasinya ya. Tinggal cari perbandingan A dan B.
1/3. 1/3. Nah, kalau nggak teliti bisa 1/3 atau 3/1 nih. Logikanya kalau 0, A-nya kan harga lebih murah. 3/1. Nah, iya, kalau dengan logika begitu ya. Ini boleh pakai rumus yang ini ya, atau misalnya kita samain semua 3 angka di belakang koma. Jadi ini 0,800 kan sama aja ya. Yang ini 0,900. Yang A-nya 800 ya. Yang B-nya 900. Harga gabungannya 825 ya. Nah, selisih 825 sama 800 kan 25. Selisih 900 sama 825 itu 75 ya. Tinggal dibandingin ya. Sama-sama dibagi 25. 3/1. Ada yang kurang jelas? Ini boleh pakai cara yang di atas ya, atau cara yang di bawah. Oke, cukup jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Jika X kecil Y kecil min 1, manakah yang positif? Yang delta, Pak. Delta. Wis, mantap. Nah, sekarang lihat dari sini kan kecil dari negatif 1, udah pasti X sama Y-nya pasti negatif ya. Dikuadratin pasti positif. Positif dibagi positif, ya pasti positif ya. Oke, mantap. Ada yang kurang jelas? Yes, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada 3 orang pekerja, A, B, sama C, yang bekerja di sebuah kantor selama 4 hari. Gaji pertama A itu $4. Dan setiap hari tambah $2. Gaji B, gaji pertama B itu $3. Setiap hari tambah $2 juga. Gaji C, gaji pertama C itu $1. Setiap hari tambah mengikuti bilangan prima, 2, 3, lalu 5. Manakah yang tepat menggambarkan jumlah gaji A, B, C selama 4 hari? Bisa dengan logika atau ngitung sedikit doang. Ilustrasi yang A juga. Yang C, Pak. Ya. Yang Charlie. A lebih besar dari C, lebih besar dari B. Yang A kemungkinan besar paling besar ya. Gaji pertamanya 4, berikutnya tambahin 2 jadi 6, tambah 8, tambah 10, 4 hari ya. 28 ya. Yang B, gaji pertamanya $3, nambahnya 2, 5, tambah 2 lagi 7, tambah 9 ya. Kan cuma 4 hari ini ya. 10 tambah 14, 24. Yang C, gaji pertamanya 1. Berikutnya 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3 itu 6. 6 tambah 5, 11. Berapa? 21. Kenapa C lebih besar dari B tadi? Kamu anggapnya nggak 4 Cuma hari aku kali? input hari kelima. 14. Iya, ini kan 4 hari nih. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang A ya. Kalau nggak ada batasan 4 hari, ya ntar C-nya nyalip yang B. Nanti malah bisa nyalip yang A ya, karena kan bilangan prima makin lama makin besar. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Diberikan 2X tambah Y lebih besar M. Dan 2Y tambah X kecil dari N. Maka nilai X kurang Y itu pasti lebih besar dari mana ya? Nah, lihat di sini ada kata pasti lebih besar ya. Sementara di soal yang keduanya, pertidaksamaan kedua itu lebih kecil. Jadikan yang pertidaksamaan kedua jadikan lebih besar juga, ntar bisa digabungin lebih gampang.
Yuk. Yang pertama 2X tambah Y lebih besar dari M. Yang kedua, diapain biar jadi lebih besar juga? Pertidaksamaan keduanya kamu kali -1 jadi lebih besar ya. Nanti tinggal dijumlahin. Yang B bukan, Pak. Bravo. Sip. Jadi yang kedua ini kita kali dengan -1 ya. Kita kali -1 berarti -2Y lalu plus X-nya jadi -X. Tanda lebih kecil karena dikali negatif jadi lebih besar. Ini N jadi -N ya. Yang diminta X dikurang Y. Nah kan kalau 2X tambah -X kan jadi plus X ya. Yang Y-nya jadi min. Oke, kita jumlahkan ya. Jadi X min Y ya. Lebih besar ini kita jumlahkan juga jadi M min N. Ya. B. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Pecahan yang paling mendekati nilai 3/4. Yuk, yang mana yang jawab? Yang ini yang enaknya samain jadiin per berapa pernah nyebut. Ini terbesar 24, jadiin per 24 aja ya. Fokus ke atas. Ini berarti kan yang soalnya dikali 6 bawahnya ya. Berarti atas kali 6 juga. Nah, berarti yang mendekati 18 paling dekat. Yuk, mana jawabannya? Pak. Oke, ini 19 ya. Kalau yang atas kan A itu 12. Ini dikali 2 berarti 14. 6 dikali 4, 5-nya 20. Ini dikali 2 berarti 22. Ya. Yang paling dekat ke 18 yang 19. Ya, E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Tahun ini, 9/10 siswa di SMA X akan melanjutkan kuliah. 4/5-nya akan melanjutkan kuliah dengan lama studi 4 tahun. Dan sisanya melanjutkan kuliah dengan lama studi 2 tahun. Berapa bagian siswa yang akan melanjutkan dengan lama kuliah 2 tahun? Pak, itu 4/5 dikali 9/10 kan ya? Yang 4/5 yang 4 tahun. Yang ditanya yang 2 tahun. Enggak kan 4/5-nya dari 9/10 kan? Iya, betul. Dikali berarti? Iya. Betul. Tapi bukan yang 4/5 ya. Yang 4/5 itu yang 4 tahun. Sisanya Pak, itu sisanya sisa dari 4/5. iya kan, ini yang mau kuliah ya. Dari yang dari yang mau kuliah ini ada yang kuliah 4 tahun, ada yang kuliah 2 tahun, ya. Yang ditanya yang ini yang 2 tahun ini. Yang 4/5 kan, yang 4 tahun itu 4/5 dari yang bulat ini ya. Berarti yang 2 tahun. Iya. Yang 2 tahun kan 1 dikurang 4/5 1/5 ya. 1/5 dari 9/10.
Jadi 1/5 dikali 9/10. Tinggal dikali ya pembilang dan penyebut 9/50. Ya, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diberikan sistem persamaan, ada 4 persamaannya ya. Yang ditanya nilai L tambah M tambah P tambah Q. Dua, Pak. Yep, 2. Dapatnya gimana? Saya pindahin yang ditanyanya. Yang ini L sama ditepiin. dengan, M sama dengan. Oh gitu, boleh. Sip. L sama dengan 6 min X. Ya, M sama dengan X min 5 gitu ya. Oke, betul. Ini L-nya positif nih sesuai ya. M-nya sini positif tapi yang di persamaan negatif. Berarti ini kasih minus aja ya. Ini P-nya positif, udah sesuai. Ini Q-nya negatif, yang ditanya positif. Ini negatifnya ya. Kalau kita jumlahin 1 sama 2 kan X-nya saling dikurangi, X-nya menghilangkan ya. L tambah M sesuai sama ini. Jadi yang pertama ditambah yang kedua udah sesuai. Terus yang ketiga, bukan tambah dikurang ya. Yang ketiga kalau dikurang keempat, kan jadi P tambah Q, X-nya saling menghilangkan ya. Jadi tambah 3 dikurang persamaan yang keempat. Ini persamaan ya. Jadi 6 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 3. Ya, 10 dikurang 8, 2. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X tambah 5 dikali dengan 1/X tambah 1/5 itu sama dengan 4. X-nya berapa? Lima, Pak. 5, mantap. Ya, ini dikali-kaliin aja ya. Ini depan kali depan, depan kali belakang. Jadi X kali 1/X itu 1 ditambah depan kali belakang X per 5 ya. Lalu belakang kali depan, belakang kali belakang. 5/X ditambah 1 sama dengan 4. Ada konstanta 2, kita pindahin ke kanan jadi 2 ya. Yang tengah tinggal samain penyebutnya, 5X, lalu kali silang ya. X kali X, X kuadrat ditambah 25. Nah, 5X-nya kita kali ke silang ke kanan, jadikan persamaan kuadrat ya, pindahin ke kiri. X kuadrat jadi 10X, pindah ke kiri jadi min 10X, ditambah 25. Oh, ternyata ini persamaan kuadrat sempurna ya. Jadi, X min 5 kuadrat sama dengan 0. Berapa yang dikuadratkan jadi 0? 0 ya. X dikurang 5, 0. Berarti X-nya sama dengan 5. Ya, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jelas, Pak. Jelas ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika harga mutlak 2X min 4 itu sama dengan 2. Lalu X min 3 kuadrat sama dengan 4. Maka nilai X-nya berapa? Jadi harus memenuhi kedua persamaan ya. 2X min 4 itu sama dengan 2. Satu lagi, X min 3 kuadrat sama dengan 4. Boleh yang kiri dulu atau yang kanan dulu? Mana yang lebih enak? Nanti harus memenuhi kedua-duanya.
Yuk, udah dapat? Ya, misalkan sebelah kanan ya. Kalau sesuatu yang dikuadratkan jadi 4. Udah dapat, Rizky? Pak, bukan Pak. 1 bukan, Mbak. 1. Yuk, ya. Berarti X min 3-nya bisa plus 2 atau bisa min 2 ya. Plus minus 2. Kalau 2 berarti X-nya sama dengan 5. Kalau min 2, X-nya sama dengan 1 ya. Ada 2 kemungkinan. Kalau kita masukkan 5, di sini 2 dikali 5, kali dimasukin 5 ya. Berarti 10 dikurang 4, harga mutlaknya apakah 2? Enggak ya. Kalau kita masukkan 1, disubstitusi ke harga mutlak ke X-nya, berarti 2 dikurang 4, apakah 2? Ini minus 2, harga mutlaknya 2 ya. Ini benar ya. Jadi 1, ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jika ABC tidak bernilai 0 atau tidak bukan 1. Yang pertama A pangkat X, B. B pangkat Y itu C. Sedangkan C pangkat Z sama dengan A. Nilai X, Y, Z-nya berapa? Satu ya, Pak? 1. Sip. Ya, ini B-nya kan A pangkat X ya. Berarti A pangkat X Dijadiin bisa. logaritma ya? Boleh logaritma, tapi simpelnya dibikin disubstitusi aja. Ini A pangkat X-nya dimasukin digantiin ke B. Kan berarti kan jadi A pangkat X dipangkatin Y kan. Itu sama dengan C. Atau ini kan A pangkat X ya kan. Nah, ini disubstitusi lagi ke C. Berarti C-nya diganti kan. Pangkat dipangkatin kan dikali ya. Ini A pangkat X, Y pangkat Z. Iya, A, X, Y, Z sama dengan A. Ini kan sama juga 1 ya. X, Y, Z-nya sama dengan 1. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak ada, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika rata-rata dari 5 bilangan adalah min 10. Jumlah dari 3 bilangan pertamanya 16. Rata-rata 2 bilangan yang lain adalah berapa? Ya. Ini ada 3 bilangan. Ini 2 bilangan. Ini total 5 bilangan. Min 33 bukan, Pak? Yoi. Ini kan yang 3 bilangan. Rata-rata 5 bilangannya min 10. Berarti totalnya kan 5 dikali min 10 ya. Min 50. Nah, yang ini jumlah 3 bilangan. 3 bilangan pertama ini jumlahnya 16 ya. Terus ini yang 2 bilangan ya. Total 2 bilangan. 16 pindah ruas jadi min 66 ya. Min 16, min 50, min 66. Kalau ditanya yang rata-rata 2-nya, berarti kita bagi 2 aja ya. Jadi min 33. Yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke berikutnya. Mulai 3 tahun lalu umur Ranti 3 kurangnya dari 2 kali umur Witri. Jika umur Ranti sekarang 18 tahun, umur Witri sekarang berapa?
12 bukan, Pak. 12. Oke. Kita buat persamaannya ya. 3 tahun lalu umur Ranti. Umur Ranti berarti 3 tahun lalu Ranti dikurang 3 ya. Itu 3 kurangnya. Berarti dikurang 3 dari 2 kali umur Witri. Umur Witri berarti harus dikurang 3 juga ya, 3 tahun yang lalu ya. Ruas kiri, ruas kanan ada minus 3 nih ya. Oke, umur Ranti 18, masukin aja 18 sama dengan 2 dikali W min 3 ya. Sama-sama kita bagi 2 aja ya, 9 ya. Berarti umurnya si Witri, min 3-nya kita pindah ruas ke kiri jadi plus 3 ya. 9 tambah 3, 12. Ya, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui pelurus sudut A dibagi penyiku sudut A itu 5:2. Berapakah besar sudut A? Pelurus A berarti 180 dikurang A ya. $30 bukan, Pak. 30. Yep. Dibagi berarti per aja ya. Penyiku berarti 90 dikurang A. 5:2. Kali silang aja ya. 360 dikurang 2A. 5 kali 9, 450 dikurang 5A. A-nya pindahin ke kiri aja ya. 5 dikurang 2 jadi 3A. 450 dikurang 360 itu 90. Sama-sama kita bagi 3 jadi 30. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar. Bidang yang harus dihilangkan agar menjadi jaring-jaring kubus itu bidang berapa aja? Anggap aja 5 jadi bawah. Garin dapat? Yang C bukan? Charlie itu 4/7 ya. Sip. Nah, kalau 5 bawah, yang 3 kan di belakang ya. Belakang. 2 dilipat lagi ini jadi atas ya. 1 dilipat ini jadi 1 itu bagian kiri ya. Nah, kalau bawah ini lipat ke ini berarti yang 6 ini kanan ya. Kanan. Nah, yang depan ini ya. Yang depan adalah 8. Jadi yang nggak kepake itu 4/7. Ya, C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Persamaan garis M tegak lurus dengan garis X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0. Dan melalui titik 1,2. Titik-titik yang berada pada garis M adalah ingat kemarin kalau tegak lurus sama garis ini gimana caranya?
tegak lurus, koefisiennya tukar tempat. Tandanya kalau awalnya sama jadi beda. Kalau awalnya beda jadi sama. Cari konstanta titik 1 koma di substitusi. Yang A bukan, Kak. A berarti 1, 2, 3 ya. Oke, pertama yang tegak lurus. Gimana caranya? Tegak lurus? Tukar tempat ya. 3. Ditukar ya. Ya, jadi apa? 3X. Y, tandanya gimana? Ditukar juga. Apa dibalik gitu. Jadi min. Tandanya kan awalnya kan sama-sama plus. Ya. Awalnya kalau sama, yang tegak lurus jadi beda. 1 plus, 1 min. Ya. Gitu. Sekarang nyari konstantanya. Di titik 1,2 dimasukin ya. X-nya 1. 3 kali 1, 3. Y-nya 2. 3 kurang 2, 1. Nah, ini persamaannya ya. Persamaan garis M. Tinggal dicek garis 1, 2, 3, 4-nya. Garis 1 dulu. X-nya min 1. 3 dikali min 1, min 3. Y-nya min 4. Dikurang min 4 berarti ditambah 4. Apakah min 3 tambah 4, 1? Ya, benar ya. Jadi 1 benar. 1 benar, 3 pasti benar ya. Kita cek yang kedua. Cek yang kedua, X-nya 0. Berarti ini 3 kali 0, 0. Dikurang min 1 berarti tambah 1. Oh, ternyata benar 1 ya. Berarti 2 juga benar. Kita cek yang keempat. X-nya 3. 3 kali 3, 9. Dikurang min 8 berarti ditambah 8. Oh, ini bukan 1 ya, harus 17. Berarti 4 salah ya. Jadi jawaban yang benar 1, 2, 3. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada 3 garis, 2 garisnya sejajar dengan ada tanda panah, terus dipotong oleh 1 garis yang lain. Nah, sudut-sudut yang terbentuk itu ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jika sudut D besarnya ada 110 derajat, manakah pernyataan yang benar? Yuk, cuma ada 2 sudut ya. Sudut tumpul dan sudut lancip. Sudut tumpulnya 110. Yang C bukan. Charlie 2 dan 4. Oke. D tadi 110 ya. Ini sudut tumpul nih, sudut tumpul 110. Semua sudut tumpulnya pasti 110 ya. F juga 110. Nah, pelurusnya dari yang tumpul dan yang lancip. 180 kurang 110 kan 70 ya. Ini 70 yang lancip. Oke, kita cek yang satu. H itu tumpul ya. 2 kali 110, 220. Dikurang G-nya. G-nya itu lancip, kurangi 70. Harusnya 150 ya. Ini 140, berarti salah ya. 1 salah, 3 juga pasti salah. Kita cek yang 2. E itu lancip, berarti 70. 2 kali 70, 140. Dikurang B. B-nya tumpul. Tumpul itu 110. Jadi 30. Ya, 2 benar, 4 pasti benar ya. C. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, lanjut ke nomor berikutnya. P itu 1 per akar 17 dikurang akar 12. Sedangkan I 1 per akar 11 dikurang akar 6. Gimana hubungan P dan Q?
Yang A bukan, Pak. P besar Q. Gimana caranya, Delita? Dikali akar 17 plus akar 12. Ya, dikali sama akar sekawan ya. Dikali akar sekawan. Oke, yang P kan berarti jadi apa? Akarnya hilang ya bawahnya. 17 kurang 12 berapa? 5. 5. Yang Q 11 kurang 6? 5. 5 juga. Berarti kita tinggal lihat pembilangnya aja ya. Ya kan 5 sama-sama 5. Yang satu akar 17 ditambah akar 12. Yang satu lagi akar 11 ditambah akar 6 ya. Lihat angkanya aja ya. 17 besar 11, 12 besar 6. Ini udah pasti lebih besar ya. A, betul. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Yes, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perbandingan kelereng Abi dan Jivan 9:5. Sedangkan selisih kelerengnya 32. Nah, P-nya jumlah ya, jumlah. P itu jumlah. P lebih besar bukan, Pak? P lebih besar. Kamu dapat berapa P-nya? 112. Oke, sip. Kan ini tanya jumlah. Berarti jumlah yang diketahui selisih. Selisih ya. Nah, selisihnya 32 ya. Dikali 32. 9 kurang 5 itu 4 ya. 32 dibagi 4 itu 8 ya. Lalu 9 tambah 5, 14. 14 kali 8. 80 tambah 32. 112 ya. Berarti ini 112. Oke, berarti P-nya lebih besar dari Q. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 75. Q-nya jumlah bilangan terbesar dan terkecil. P-nya 48. Yang B bukan, Pak? Bravo. Kamu dapat Q-nya berapa? 50. 50. Gimana cara 50? Cari tengah-tengahnya dulu. 75 bagi 3. Ya, betul ya. Kalau ini kan bilangan ganjil itu barisan aritmetika ya. Kalau jumlah bilangannya ganjil, ya, suku terbesar, jumlah terbesar terkecilnya udah pasti 2 dikali suku tengah ya. Jadi misalnya ini barisan aritmetika, ini tengah-tengahnya ya. Ini tambah ini pasti 2 kali suku tengah ya. Ini tambah ini juga sama 2 kali suku tengah. Sama juga yang terbesar tambah yang terkecil. Pasti 2 kali suku tengah ya. Suku tengahnya dari mana? Suku tengahnya jumlah bilangan dibagi banyaknya bilangan. Tadi 3 ya. 75 dibagi 3, 25 dikali 2. Jadi 50. Ya, ini 50. Jadi Q-nya lebih besar ya. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Sama kaki ya. Berarti yang ini kakinya sama. Panjang sisi sejajarnya 24 dan 14. Sejajar kan yang atas sama yang bawah ya. Yang kecil yang atas 14, ini 24. Jarak sisi sejajarnya 12. Nah, yang ditanya, bukan tanya. Sekeliling tanah dipasangi pagar. Yang Q itu panjang pagar. Ya. Panjang pagar Q-nya.
Ini lebih besar ya, Pak? Berapa Q-nya? Dapat berapa? 64. Cari apa dulu? Cari apa dulu? Cari kakinya dulu. Yang miring ya? Kelilingnya, iya. Yang miring. Kalau 14, 24 kan selisihnya 10 ya. Karena 10 kebagi 2, ini berarti masing-masing 5 ya. Dengan triple Pythagoras, 5, 12 berarti ini 13 ya. Berarti kelilingnya adalah, kelilingnya kan 24 ditambah 2 kali 13 ya. 2 kali 13 ditambah 14. Ini 26 tambah 24, 50. Tambah 14, berarti 64. Berarti Q-nya 64 ya. Ini 64, P-nya 62. Berarti lebih besar Q-nya ya. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, lanjut ke nomor berikutnya. Ada gambar. Sudut satunya 95 derajat. Sudut tiganya, ditanyakan tentukan sudut 3. Kalau 2 diketahui, apakah bisa dapat sudut 3? Kalau 6 diketahui, sudut 6, apakah dapat sudut 3? Yang D bukan, Pak? Domba. 1 saja cukup atau 2 saja cukup? Oke. 1 diketahui. Untuk dapetin sudut 3, ya kan? Berarti kita lihat segitiga ini ya. Lihat segitiga. Sudut 1 sama dengan sudut berapa? Nah, dengan ini. 5. Iya, sama dengan sudut 5 ya. Ini berarti diketahui ini udah ya. 1 sama ini diketahui. Kalau 3 ditanya, 5 diketahui, kita perlu sudut 6 ya. Sudut 6. Iya. Sudut 6 berarti 2 pasti cukup ya. Karena 6 diketahui. Tapi kalau 2 diketahui, apakah 6 bisa dicari? Bisa. Bisa ya. Sudut 2 tambah sudut 6 kan 180 ya. Sudut 6. Oke, berarti 2 juga cukup. Jadi masing-masing bisa menjawab pertanyaan ya. Oke, D jawabannya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor terakhir. Perhatikan gambar. Jika luas segitiga ABD, ABD ini diketahui 54 luasnya. AD-nya diketahui 9. Tentukan luas segitiga BCD. Nah, ini ditanyain. Yang 2 aja nggak sih, Pak? 2 aja. 2 aja berarti yang B ya. Alasannya apa alasannya? Alasannya dari situ ntar dari soalnya AB-nya udah ketahuan. Ya, dari soal udah AB diketahui. Karena luas segitiga ABD, ya. Luas ABD kan 2 sisi yang tegak lurus. Berarti AB dikali AD ya, per 2. Nah,
luasnya 54. AB-nya belum ada. AB, AD itu tadi 9. 2 dikali silang aja ya, 108. Berarti AB-nya itu 108 dibagi 9, 12 ya. Berarti dari soal yang diketahui sebenarnya sama dengan yang satu ya. Kalau ini 12, AB-nya 12, berarti BD bisa dihitung nggak? Pakai triple, BD-nya bisa. bisa ya, triple Pitagoras. 3, 4, 5. Kalau dikali 3 masing-masing, 9, 12, 15 ya. Nah, untuk dapetin luas segitiga BCD, maka dua sisi yang tegak lurus harus diketahui. Yang BD diketahui, berarti BC-nya harus ada ya. Iya. BC-nya harus ada. Nah, kalau dengan satu aja, BC-nya bisa dicapai nggak? Enggak. Enggak ya, berarti ini nggak cukup. Nah, di pernyataan yang kedua, CD-nya diketahui, 17. Nah, kan ini udah dapat dari soal nih ya, bukan diketahui dari yang A. 17, 15, pakai triple Pitagoras, berarti kan bisa 8, 15, 17 ya. Berarti BC-nya bisa dicari dari yang 2 diketahui. Berarti 2 cukup ya, untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya jadi B ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sip. Saya stop share dulu. Waktu tinggal 2 mingguan apa berapa sekarang? Tanggal 18. 18, 12, tambah 5. Ya 2 minggu lebih sedikit ya. Makin dekat. Perbanyak latihan ya. Jadi biar makin siap. Ketelitian juga makin tinggi ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, saya tutup pertemuan pagi ini ya.